Inilah proses evakuasi yang dilakukan terhadap puluhan wisatawan mancanegara maupun domestik yang menginap di salah satu hotel di kawasan Legian, Kuta, Badung, Bali. Sejumlah perahu fiber dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi wisatawan yang hendak keluar maupun masuk hotel. Evakuasi terpaksa dilakukan lantaran akses jalan ke kawasan wisata Legian, Badung, terputus total lantaran sudah terendam banjir setinggi 1,5 meter. Meski banjir sangat mengganggu waktu liburannya, para wisatawan mengaku berusaha untuk menikmati suasana yang ada di tengah tingginya intensitas hujan yang mengguyur Pulau Bali. Dengan cuaca buruk belakangan ini, hujan dan banjir seolah menjadi konsekuensi saat berlibur di Bali, terutama saat mendekati pergantian tahun. Meski harus dievakuasi menggunakan perahu fiber, para turis mengaku sangat menikmati liburannya di Bali. It's funny. There's a lot of rain, not much drainage, obviously, but it's good. It's alright. It's alright. Yeah. Funny situation. Nggak kaget aja sih, kita kan dari Jakarta ya. Jakarta, kebetulan kita di Jakarta nggak sempat dan nggak pernah ngalamin banjir gitu. Ternyata ya begini, gitu sih. Sama ya Bang ya? Sama aja. Khusus di kawasan wisata Legian terdapat ratusan hotel, villa, dan rumah penduduk yang terdampak banjir. Selain curah hujan yang tinggi, luapan banjir diakibatkan volume air tukat mati yang meningkat ditambah pasangnya air laut. Volume sungai di sebelah barat kawasan itu tak mampu menampung kiriman air dari hulu akibat hujan deras terus mengguyur wilayah Bali beberapa waktu belakangan ini. Akibatnya, air meluap sampai ke pemukiman hingga menggenangi akses jalan menuju hotel maupun villa. Laporan Alit Sidi Badung, Garuda TV. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat warga di Jalan Krisnantara, Desa Tibobeneng, Kuta Utara, Badung, dihebohkan dengan penemuan jenazah yang tersangkut pada pipa di gorong-gorong dekat pemukiman warga. Cuaca ekstrim ditandai dengan tingginya curah hujan yang terus-menerus mengguyur Pulau Bali dan sekitarnya, membuat debit air meningkat hingga menyulitkan upaya evakuasi korban. Untuk membendung tingginya debit air menuju gorong-gorong, warga setempat berinisiatif mengalihkan aliran air dengan memasang triplek. Setelah debit air menurun, 5 personel tim SAR dengan keahlian khusus dibantu warga turun ke gorong-gorong mengevakuasi korban. Tim SAR sempat kesulitan menjangkau posisi korban lantaran posisi korban terhimpit kayu besar. Setelah bekerja keras selama 20 menit, tim SAR akhirnya berhasil mengeluarkan korban dari gorong-gorong dalam kondisi tak bernyawa. Jasad WNA yang bercelana hitam tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Air yang ada di gorong-gorong itu penuh. Nah, penuhnya air itu menutupi akses kita menuju target. Nah, itu kendala kami pertama. Setelah air surut, kendala kedua kita temukan lagi yaitu target nyangkut di kayu dan di pipa PDAM perumahan. Nah, itu yang kendala kedua kami, tapi kami tetap berusaha masuk. Hingga kini identitas WNA tersebut masih misterius karena tak ada dokumen pengenal yang melekat pada korban. Jenazah korban kemudian dibawa menuju kamar jenazah RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Petugas juga masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mengetahui identitas dan tempat tinggal WNA tersebut. Laporan Alit Sidi Badung, Garuda TV. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Jemberana berhasil mengungkap kasus budidaya ganja. Polisi menangkap seorang pelaku, sejumlah barang bukti termasuk 4 pohon ganja, ganja kering, dan biji ganja dari Spanyol yang dipesan pelaku melalui internet. Kasus ini terbongkar saat Sat Narkoba Polres Jemberana berhasil mengamankan Ikawa alias AWR umur 31 tahun. Pelaku diamankan saat mengambil paket di salah satu kantor pos di Kabupaten Jemberana. Dalam press release di Mapolres Jemberana, Rabu 10 Desember 2025, Kapolres Jemberana mengungkapkan saat diamankan, pelaku membawa paket berupa amplop coklat yang di dalamnya berisi 52 butir ganja asal Spanyol. Pelaku sengaja memesan biji ganja melalui internet untuk dibudidayakan. Polisi lalu melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah tersangka. Di rumah korban, polisi menemukan 4 pohon ganja, 35,73 ganja kering hasil olahan budidaya ganja. Dari Spanyol dengan identitas pengirim OSSC, souvenir SL dari Spanyol.
yang diterima oleh tersangka, kemudian dibuka, berisi satu plastik klip berisi 52 butir biji ganja kering. Polres Jemberana masih mendalami kemungkinan tersangka lain, termasuk menyelidiki situs internet yang digunakan pelaku bertransaksi. Pelaku disangkakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara dan denda paling sedikit 800 juta rupiah. Dari Jemberana, Dika Garuda TV melaporkan. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Angin puting beliung yang melanda Bangkalan juga merusak dapur. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bukan hanya membangun kota-kota yang modern, karena urbanisasi akan... Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Pulau Dewata bukan sekedar destinasi wisata berkelas dunia. Perpaduan keindahan alam, kekayaan budaya, dan kedamaian spiritual membuat Bali jadi destinasi favorit wisatawan Rusia maupun negara-negara pecahan Uni Soviet. Peluang inilah yang dimanfaatkan travel agent atau agen perjalanan wisata yang melayani pasar Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet, salah satunya Pegasus Indonesia Travel. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi, suasana Bali ternyata tetap menjadi oase kedamaian bagi wisatawan Rusia. Bukan saja untuk mengunjungi destinasi wisata, tapi juga menikmati berbagai tempat dengan nilai-nilai tradisional dan spiritualitas yang hingga kini hidup berdampingan. Jenderal Direktur Pegasus Indonesia Travel Natalia Saputra menjelaskan, pasar wisatawan Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet sebenarnya sangat potensial, mengingat masa kunjungannya rata-rata long stay berkisar selama 2 minggu hingga 1 bulan. Hal tersebut beralasan lantaran waktu penerbangan dari Rusia menuju Bali memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 12,5 jam untuk direct flight. Meski mendapat pesaing dari Vietnam, China, dan Thailand, Bali tetap menjadi destinasi favorit saat musim libur panjang antara bulan Desember hingga Maret maupun ketika pertengahan tahun. Berdasarkan data, wisatawan Rusia yang berlibur ke Bali terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, dan sebagian besar menggunakan jasa Pegasus Indonesia Travel. Because Russia is very big, and of course we have a lot of countries in our Commonwealth
state, in our Commonwealth of Independent States, we believe that the potential of tourists coming to Indonesia and Bali in particular is very huge. Basically, if we look at the amount of people who visited Bali already for all these years since Russian market development, it's already very high. But year to year, the volume of the Russian market is growing. So we believe that the potential is still there, and we can discover, together with our tour operators and partners in Russia and CIS, and bring more people to see this beautiful destination. Of course, the favorite island is Bali, and in Bali, the favorite destination is Nusa Dua. Last year, we made the survey, and more than 50% of our clients stayed there. Pesona pesisir di sepanjang kawasan Nusa Dua biasanya menjadi destinasi idaman turis Rusia. Tempat favorit lainnya adalah menikmati hamparan sawah hijau dan ketenangan di wilayah Ubud, Gianyar. Bali bukan hanya sekedar destinasi wisata bagi para turis Rusia, tapi juga sebuah perpaduan harmonis antara keindahan alam, kearifan lokal, dan spiritualitas yang mendalam. Sebagai travel agent terpercaya di Bali yang menawarkan berbagai paket wisata menarik bagi turis Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet, Pegasus Indonesia Travel terus memperkuat peran strategisnya di tengah pertumbuhan pasar pariwisata di Bali. Keberadaan kantor baru yang berlokasi di Jalan Taman Jimbaran 3 nomor 227 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung juga mempertegas komitmen Pegasus Indonesia Travel dalam memberikan layanan maupun solusi setiap kebutuhan perjalanan wisata, termasuk destinasi, akomodasi, hingga transportasi. Laporan Alit Sidi, Badung, Garuda TV. 2 tahun lagi. Pak, banyak waktu 2 tahun ini. Banyak. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan tempat pemrosesan akhir TPA Suwung di Denpasar akan ditutup sesuai jadwal yang telah ditetapkan 23 Desember 2025. Ia memastikan koordinasi sudah dilakukan dengan Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung. Koster menegaskan keputusan ini bersifat final meski beberapa pihak meminta penundaan, seperti pemerintah Kabupaten Badung. Koster mendesak pemerintah daerah yang selama ini membuang sampah ke TPA Suwung seperti Denpasar dan Badung untuk segera menyesuaikan diri. Menurutnya, siap atau tidak siap, kedua wilayah tersebut harus bisa mengelola sampah secara mandiri. Setelah penutupan TPA Suwung, Koster menekankan solusi pengelolaan sampah akan dikembalikan ke sumbernya masing-masing, bukan lagi mengandalkan pembuangan terpusat. Ia mengklaim sosialisasi jelang penutupan TPA sudah berlangsung lama. Sampah dikelola di masing-masing sumbernya. Itu kan sudah sosialisasi sekian lama udah harus bisa jalan. Pak Bupati Badung minta ditunda gimana Pak? Apa? Jadi ditunda Pak? Bupati Apanya? Badung minta ditunda Pak? Untuk Apanya? Penutupannya Pak? Enggak, tetap tanggal 23. 23 ya? Saya udah putusan tetap tanggal 23. Pak, artinya Denpasar Badung mengaku sudah siap Pak? Ya, siap nggak siap harus siap. Nggak ada lagi cerita tunda-tunda. Pak, kan harus itu jalan. Diminta TPSD sama TPS 3R yang dua. Ya, Terbang Medan, TPSD, TPS 3R, apalagi. Gubernur Koster menegaskan skema pengelolaan melalui tempat pengolahan sampah terpadu TPST, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle TPS 3R, hingga tebel modern harus dioptimalkan, termasuk mempercepat pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga. Laporan Agus Sugiano, Badung, Garuda TV. Untuk memberi efek jerah sekaligus memberantas peredaran rokok dan minuman keras ilegal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memusnahkan rokok dan minuman keras senilai keseluruhan 3,13 miliar rupiah. Pemusnahan itu merupakan hasil penindakan selama kurun waktu Oktober 2024 hingga November 2025 oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB dan NTT. Demi mengurangi polusi, proses pemusnahan barang ilegal tidak ada yang dibakar. Pemusnahan terhadap 1.477.424 batang rokok ilegal berbagai merek jenis sigaret putih dan sigaret kretek dilakukan dengan dibelah menggunakan mesin khusus. Sementara, pemusnahan 4.962,95 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal
berbagai merek jenis golongan A, B, dan C dilakukan dengan cara digilas menggunakan alat berat ekskavator. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp3.134.027.000 dengan perkiraan potensi nilai cukai tak tertagih sebesar Rp1.446.011.524. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Fajar Doni Cahyadi, menjelaskan modus pelanggaran yang dilakukan pelaku sangat beragam, mulai dari tanpa pita cukai hingga menggunakan pita cukai palsu. Ini adalah tangkapan hanya oleh kantor wilayah saja, tetapi kantor pelayanan itu juga melakukan pemusnahan sendiri. Itu ya. Kira-kira masih ada yang belum disita, Pak, untuk tahun Pak, ini? modusnya seperti apa, Pak? Ya. Jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak yang dilakukan modusnya dia tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai tetapi pita cukainya palsu. Selama periode 1 Januari 2025 hingga 9 Desember 2025, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan telah melakukan 1.652 kali penindakan rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal alias tanpa cukai. Dari penindakan tersebut, berhasil diamankan 18,1 juta batang rokok ilegal dan 14.872 liter minuman beralkohol ilegal. Laporan Alit Sidi Badung, Bali, Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide kami memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore live di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Penyerahan dilakukan secara berjenjang. Akibat peristiwa tersebut, satu warung kelontong tertimpa pohon. Festival ini diyakini akan mampu mendongkrak. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Kementerian Hukum meresmikan pembentukan 717 pos bantuan hukum Pos Bankum di Provinsi Bali Jumat lalu. Dengan capaian tersebut, Bali menjadi salah satu dari 29 provinsi yang telah memenuhi 100% layanan Pos Bankum di seluruh desa dan kelurahan. Langkah ini menandai upaya strategis pemerintah dalam memperluas akses keadilan yang selaras dengan kearifan lokal. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menyampaikan bahwa Bali memiliki fondasi sosial yang kuat dalam penyelesaian persoalan hukum. Menurut Supratman, penyelesaian kasus di masyarakat harus mengedepankan penyelesaian berbasis kedamaian dan nilai kebersamaan.
Segala permasalahan termasuk sengketa waris, konflik antar warga, atau masalah keluarga tidak perlu buru-buru lapor polisi atau masuk pengadilan. Untuk pembentukan 717 pos Bankum 100% di Provinsi Bali. Dan luar biasa karena parameter legalnya juga cukup banyak, 8.000 sekian ya. 8.640 itu sebuah jumlah yang cukup besar ya. Dibandingkan rata-rata nasional. Karena itu sekali lagi Pak Gubernur, saya berharap mudah-mudahan setelah ini Kakanwil Kementerian Hukum terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota se-Provinsi Bali agar mengefektifkan nanti pos bantuan hukum di masing-masing desa dan kelurahan. Itu kira-kira sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah Provinsi Bali dan juga Bupati Wali Kota. Terima kasih kepada Ibu BPHN, terutama Kakanwil Kementerian Hukum Bali yang luar biasa. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut Pos Bankum sebagai terobosan pelayanan di bidang hukum yang perlu diapresiasi. Pos Bankum menurutnya merupakan langkah bijaksana yang perlu didukung dan dimanfaatkan dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat. Kami di Provinsi Bali sangat mengapresiasi inisiatif program yang luar biasa untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat sampai ke tingkat desa, kelurahan, bahkan desa adat. Saya sebagai gubernur akan menjalankan dengan sebaik-baiknya arahan dan kebijakan Bapak Menteri karena ini betul-betul memberi manfaat untuk masyarakat. Provinsi Bali telah membentuk 717 pos Bankum di 9 kabupaten kota dengan jumlah pos Bankum di desa sebanyak 636 dan di kelurahan sejumlah 81. Selanjutnya akan dilaksanakan pelatihan kepada 8.680 paralegal yang ada di Bali secara bertahap. Laporan Agus Sugiana, Badung, Garuda TV. Puluhan ribu penonton memadati Stadion Kapten Iwayan Dipto Gianyar Sabtu lalu untuk menyaksikan laga final Liga Kampung Soekarno Cup 2025 yang mempertemukan kesebelasan Banteng Jawa Timur dan Banteng Bali. Laga yang sekaligus menjadi penutup ajang ini berlangsung panas yang berakhir dengan kemenangan Banteng Jawa Timur atas tim tuan rumah lewat adu penalti dengan skor 4-2. Pada kesempatan ini turut diserahkan dana gotong royong PDI Perjuangan untuk korban banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bantuan senilai 517 juta rupiah diserahkan langsung oleh Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan Prananda Prabowo didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kepada Ketua DPD PDIP Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Penyerahan dilakukan di sela-sela pertandingan final Liga Kampung Soekarno Cup 2025 sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian partai terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir di 3 wilayah tersebut. Keberhasilan penyelenggaraan yang telah memasuki edisi kedua ini menegaskan posisi Soekarno Cup sebagai salah satu ajang penting dalam pembinaan dan pengembangan pemain muda di Indonesia. Laporan tim liputan Gianyar, Garuda TV.